Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya merasa kerangka ini agak aneh, jadi aku ingin kamu melihatnya. Weeping Soul menggelengkan kepalanya. Han Li mengangguk dan menatap kerangka itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Su Miaqian, Jin Liu dan yang lainnya ada di sini. Weeping Soul, sembunyi di ruang cabang bunga dulu, jangan biarkan mereka menemukanmu. Mata Han Li berkilat dan segera melambaikan tangannya untuk membuka pintu masuk ruang cabang bunga. The Weeping Soul Beast mengangguk sebelum terbang kembali ke dalam. Han Li segera naik ke langit dan terbang ke satu arah. Setelah beberapa saat, berbagai sinar cahaya muncul di langit di belakangnya, dan arahnya sedikit berbeda dari Han Li. Han Li melihat sinar cahaya ini dan segera pergi menemui mereka. Sinar cahaya itu segera berubah arah dan terbang ke arahnya. Kedua belah pihak segera bertemu. Han Li berhenti dan sinar cahaya itu mendarat di dekatnya. Setelah berbagai sinar cahaya melintas, mereka berubah menjadi Su Miaqian, Jin Liu, dan yang lainnya. Hanya ada 30 hingga 40 orang, jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Namun, Master Fu dan keberadaan alam Dewa Tai lainnya masih ada. Hanya saja hampir semuanya terluka dan terlihat agak menyedihkan. Dengan mengingat hal itu, Han Li dapat menebak secara kasar apa yang terjadi pada mereka. Saya ingat Anda adalah Taoist Si yang bersama Taoist Yu. Anda masih hidup. Kenapa kamu sendiri? Di mana yang lainnya? Su Miaqian menatap Han Li dan bertanya. Kami menghadapi banyak monster logam di belakang gerbang emas. Taoist Yu Kuohai dan yang lainnya mati di mulut monster logam itu. Aku dan beberapa Taoist lainnya berhasil melarikan diri selama kekacauan itu, tapi kemudian kami terpisah. Taoist Su, Taoist Jin, senang bertemu dengan kalian. Han Li tampak ketakutan. Meskipun yang lain memiliki firasat, wajah mereka masih menjadi gelap saat mendengar ini. Maka kamu benar-benar beruntung. Jin Liu melihat tatapan malu-malu Han Li dan jejak penghinaan muncul di matanya saat dia berkata dengan sinis. Han Li sepertinya tidak mendengar sarkasme Jin Liu dan mengangguk setuju, kamu benar, Taoist. Untungnya, keberuntunganku selalu baik. Kalau tidak, aku akan mati di mulut monster logam itu. Jin Liu tertegun dan memelototi Han Li. Dia tidak terus mengejeknya. Sebaliknya, dia bertanya, Simu, timmu melewati gerbang emas terlebih dahulu. Seharusnya ada beberapa harta di dalamnya, kan? Apa itu? Siapa yang memiliki barang-barang itu sekarang? Saat dia mengatakan ini, cahaya berapi-api melintas di matanya. Aduh, di dalam gerbang emas itu kosong. Tidak ada harta sama sekali. Setelah kami masuk, kami diserang oleh monster logam. Kami mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Han Li menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Jin Liu mengangkat alisnya, jelas meragukan kata-kata Han Li. Taoist Jin, kami telah sepakat bahwa setelah memasuki gerbang emas, harta di dalamnya adalah milikmu. Tampaknya tidak pantas bagimu untuk menginterogasi orang lain seperti ini, tiba-tiba Master Lembah Fu berkata. Master Fu, tolong jangan salah paham. Aku tidak punya niat untuk merebut harta orang lain. Aku hanya ingin membuat kesepakatan dengan rekan Si ini. Karena tidak ada apa-apa di dalam, maka lupakan saja, Jin Liu tertawa dan berkata. Jika kamu ingin membuat kesepakatan, tunggu sampai kita meninggalkan menara waktu. Taoist Si, kamu datang ke lantai 2 lebih awal dari kami. Apakah kamu menemukan sesuatu? Su Xiaoxian melirik Jin Liu dan bertanya pada Han Li. Tidak, aku sudah lama berkeliaran di sini. Selain pasir, tidak ada apa-apa, Han Li menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, mari kita lanjutkan penjelajahan. Su Xiaoxian mendengarnya dan berkata dengan cemberut. Yang lain tidak keberatan.
Rombongan itu tidak tinggal di sini lebih lama lagi dan terus terbang ke depan. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Gurun di bawah akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Beberapa batu tebal mulai muncul, dan sebuah bukit nyata muncul di depan mereka. Sepanjang jalan, semakin jauh mereka pergi, semakin banyak kerangka lapuk yang aneh di tanah di bawah. Han Li berada di ujung grup. Matanya berkilat, dan dia merasa semakin tidak nyaman. Su Xiaoxian dan yang lainnya juga menemukan kerangka di tanah, tetapi mereka mengira itu hanyalah kerangka biasa dan tidak terlalu memperhatikannya. Saat kelompok itu terbang, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari langit di depan. Awalnya sangat lembut, tetapi setelah beberapa tarikan napas, menjadi memekakkan telinga. Apa yang sedang terjadi? Su Xiaoxian dan yang lainnya berhenti dan menggunakan indera ilahi mereka untuk menjelajahi bagian depan. Akibatnya, wajah mereka semua menjadi sangat pucat. Baru saja, indera ilahi mereka merasakan awan merah gelap besar muncul di langit yang jauh. Itu menekan kelompok dengan sangat cepat. Di dalam awan merah tua, ada banyak serangga berwarna merah gelap seukuran butiran beras. Tubuh mereka terbakar dengan api merah, dan sulit untuk mengetahui berapa banyak jumlahnya. Ini adalah Fire Fireflies. Han Li dengan cepat melihat tubuh sebenarnya dari awan merah itu. Itu adalah Fire Fireflies yang dia temui di area terlarang dari Sekte Kebenaran. Dia langsung terkejut. Pada saat yang sama, dia juga memahami asal-usul kerangka tersebut. Ternyata mereka dibunuh oleh Fire Fireflies. Tidak heran pelapukannya begitu kuat. Tanpa ragu, Han Li segera berubah menjadi pelangi emas dan terbang ke kejauhan. Hari itu di Sekte Kebenaran, Qirong melepaskan hampir 10.000 kunang-kunang api, yang telah membuat mereka bingung. Jumlah Fire Fireflies di depan mereka berkali-kali lebih banyak dari sebelumnya, dan tidak akan bisa melawan sama sekali. Meskipun yang lain tidak mengenali Fire Fireflies, mereka terkejut saat melihat kekuatan awan merah. Mereka segera berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Di antara mereka, tentu saja ada beberapa orang dengan Jin Liu sebagai perwakilan. Mereka mencemooh perilaku pengecut Han Li yang bersembunyi di belakang dan berlari paling cepat. Kawanan Fire Fireflies tampaknya telah merasakan kehadiran Han Li dan yang lainnya. Mereka meraung keras dan mencicit kegirangan, seperti hiu yang berbau darah, dan mengejar mereka. Kecepatan gerombolan Fire Fireflies luar biasa, dan mereka sepertinya tidak terpengaruh oleh pembatasan waktu di tempat ini. Meskipun semua orang melarikan diri dengan kecepatan penuh, tetapi masih kalah cepat, jarak antara kedua sisi perlahan menyempit. Beberapa dewa emas yang terbang di belakang dengan cepat ditangkap oleh gerombolan itu. Apa-apaan serangga ini, aku tidak percaya mereka begitu kuat. Di antara mereka, seorang pria berwajah merah meraung dan tiba-tiba berhenti. Cahaya merah menyala di tubuhnya, dan nyala api keemasan menyala. Itu melonjak dan menyebar, meliputi radius beberapa ribu kaki, membentuk lautan api emas merah. Panas yang tak terlukiskan menyebar dari lautan api emas merah, dan kehampaan di dekatnya bergetar hebat seolah-olah akan langsung dinyalakan. Pria berwajah merah itu membuka mulutnya, dan lautan api keemasan membengkak dan berubah menjadi gelombang api besar setinggi 1000 kaki. Itu berguling lurus ke arah segerombolan Fire Fireflies, dan menyapu ribuan Fire Fireflies ke dalamnya. Api emas merah bergulir, dan Fire Fireflies yang dibungkus segera berguling ke atas dan ke bawah, membuat suara mendesis. Kawanan terdekat lainnya juga tersapu ke dalam kekacauan oleh gelombang api. Pria berwajah merah itu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, tetapi kegembiraan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Setelah Fire Fireflies yang terbungkus api emas merah berguling belasan kali, mereka segera menstabilkan tubuhnya dan mengepakkan sayapnya untuk terbang ke arah pria berwajah merah itu. Mereka sepertinya tidak terluka sama sekali, dan tiba di depan pria itu dalam sekejap mata.
Wajah pria berwajah merah itu penuh keterkejutan dan kemarahan. Dia meraung keras dan melambaikan tangannya untuk memanggil gulungan lukisan merah menyala. Itu memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual api yang menakjubkan. Jelas, itu adalah artefak abadi berkualitas sangat tinggi. Dia buru-buru memberi isyarat dengan kedua tangan dan meluncurkan serangkaian mantra ke dalam gulungan lukisan Fire Phoenix. Gulungan lukisan berdengung dan berubah menjadi tirai api yang cemerlang, melindungi tubuh pria berwajah merah itu. Saat berikutnya, Fire Fireflies yang tak terhitung jumlahnya terbang dan membungkus pria berwajah merah dan tirai api merah, membentuk kepompong besar. Kemudian, Fire Fireflies menukik ke bawah dan menabrak tirai merah api. Api merah gelap di tubuhnya terbakar dengan ganas dan menyatu dengan tirai api merah. Tirai merah api tiba-tiba menyala, dan segera menyusut dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu padam dan menghilang, kembali menjadi gulungan lukisan merah. Namun, gulungan lukisan itu telah berumur 10.000 kali, dan garis-garis kerutan serta retakan muncul di permukaannya. Itu tidak lagi memiliki sifat spiritual sedikit pun. Kunang-kunang api yang tak terhitung jumlahnya segera terbang ke bawah dan melilit pria berwajah merah itu, menggigit tubuh pria berwajah merah itu dan dengan mudah menembus api pelindung pria berwajah merah itu. Pria berwajah merah itu berteriak dengan sedih dan berjuang dengan sekuat tenaga. Api di permukaan tubuhnya melonjak dan berubah menjadi tangan raksasa yang menyala-nyala yang dengan cepat menggaruk tubuhnya dalam upaya untuk mengusir kunang-kunang api. Sayangnya, itu tidak berguna. Pipi pria berwajah merah yang semula bercahaya dengan cepat menjadi tua, dan kerutan muncul di wajahnya. Rambut merahnya yang berapi-api juga dengan cepat berubah menjadi seputih salju. Namun dalam sekejap mata, pria berwajah merah itu berubah menjadi mayat kering, dan pakaian di tubuhnya juga menjadi busuk dan jatuh. Kawanan serangga juga kehilangan minat padanya dan membiarkannya jatuh ke tanah, lalu mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju yang lain. Beberapa orang di belakang dengan cepat ditangkap oleh segerombolan serangga dan tenggelam. Beberapa jeritan melengking datang dari dalam, tetapi mereka segera ditelan dan dimusnahkan. Kunang-kunang api. Saya ingat sekarang, serangga itu adalah Fire Fireflies, lahir dengan kekuatan hukum waktu. Mereka dapat memuntahkan api waktu dan membakar umur makhluk lain. Kemanapun yang dilewati akan tandus. Mereka adalah serangga roh yang sangat menakutkan. Ada begitu banyak di sini. Jin Liu melihat pemandangan di belakangnya dan tubuhnya gemetar dan dia meraung. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka masing-masing menggunakan beberapa teknik rahasia akselerasi untuk meningkatkan kecepatan sebesar 20% hingga 30%. Mereka terbang ke depan dan pada dasarnya mempertahankan kecepatan yang sama dengan segerombolan serangga di belakang. Fire Fireflies sangat sensitif terhadap aura daging dan darah. Semuanya, tutupi aura fisikmu dan terbang ke samping pada saat yang sama untuk menghindari segerombolan serangga. Su Liqian berkata dengan suara rendah. Ketika yang lain mendengar ini, mereka buru-buru menutupi aura fisiknya dan terbang ke kiri. Ketika Han Li mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dia segera menggunakan teknik keheningan Myriad Apertures untuk menyembunyikan aura fisiknya. Dengan cara ini, segerombolan serangga di belakang berantakan. Mereka sepertinya telah kehilangan kesadaran akan Han Li dan yang lainnya dan tidak mengubah arah untuk mengejar. Kelompok itu sedikit lega, tetapi keadaan menyedihkan dari pria berwajah merah dan yang lainnya masih jelas di benak semua orang. Mereka tidak berani lengah dan terus mempercepat. Setelah hampir setengah hari melarikan diri, Su Qian dan yang lainnya akhirnya menyingkirkan pasukan kunang-kunang api dan mendarat di dekat sebuah gundukan. Selama periode ini, meskipun kebanyakan telah menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan napas fisiknya dengan pengingat Su Qian, masih ada beberapa yang ceroboh dan terjerat oleh kunang-kunang api.
Ketika yang lain melihat situasi ini, bahkan jika ingin membantu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang itu dibakar oleh api waktu dan berubah menjadi debu satu per satu. Pada saat ini, meskipun semua orang telah melarikan diri dari bahaya, banyak yang masih terlihat sedikit pucat dan terlihat ketakutan. Han Li menemukan sudut dengan sedikit orang dan duduk bersila. Dia menyesuaikan napasnya dan beristirahat. Su Qian berdiri di tempat yang tinggi dan melihat kembali ke langit yang jauh. Ada awan serangga besar berwarna merah gelap yang perlahan bergerak menjauh. Baru kemudian wajahnya sedikit rileks. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak kunang-kunang api di sini. Untungnya, Perisu mengetahui karakteristik kunang-kunang api. Jika tidak, kita mungkin tidak dapat melarikan diri. Master Fu menghela nafas panjang dan berkata kepada Su Qian dengan penuh terima kasih. Master Fu terlalu serius. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Saya beruntung membaca beberapa buku kuno tentang serangga ini. Su Qian berkata dengan lemah. Master Fu tersenyum pahit dan berkata, pagoda ini penuh dengan misteri. Tuhan tahu jebakan lain apa yang menunggu kita di belakang. Ngomong-ngomong, rekan Si adalah orang pertama yang mundur setelah melihat pasukan kunang-kunang api. Pernahkah kamu bertemu dengan kunang-kunang api ini sebelumnya? Su Qian mengabaikan Master Fu dan tiba-tiba menatap Han Li. Matanya yang indah bersinar saat dia bertanya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga mengingat masalah ini. Semua tatapan mereka beralih ke Han Li, yang sedang duduk di sudut, dan banyak dari mereka memasang ekspresi jijik. Rekan Si, karena kamu tahu tentang itu, kenapa kamu tidak memberi tahu kami tentang itu? Apakah kamu mencoba membuat kami terbunuh? Jin Liu menatap Han Li dan berkata dengan dingin. Mata orang-orang lainnya juga menjadi tidak ramah. Tidak, saya baru saja menemukan kunang-kunang api ini di wilayah rahasia lain dan menderita serangga aneh ini. Itulah mengapa saya mengetahuinya. Han Li dengan cepat melambaikan tangannya dan berpura-pura bingung saat dia menjelaskan. Benar-benar, Jin Liu mendengus. Rekan Taois Si selalu pandai melarikan diri, dan dia kebetulan berada di ujung tim. Ketika dia menemukan bahwa situasinya tidak baik, dia secara alami bergerak lebih cepat. Master Fu berkata dengan acuh tak acuh, menyebabkan kebanyakan orang kehilangan minat untuk menyelidiki motif Han Li. Susi menatap Han Li dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya. Jelas, situasinya tidak terlihat baik, dan dia tidak bisa diganggu untuk membuang energinya pada orang pengecut. Han Li tidak peduli dengan pendapat orang-orang di sekitarnya. Dia hanya terkekeh sendiri. Meskipun masalah kunang-kunang tahun api adalah kesempatan bagus baginya untuk bertindak sendiri, dia tidak berniat melakukannya. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang situasi di menara. Dia berencana untuk tinggal bersama tim sebentar sebelum membuat rencana lebih lanjut. Baiklah, mari kita bahas apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Haruskah kita terus maju? Seorang lelaki tua dengan punggung agak bungkuk berkata, orang ini adalah pemimpin klan kecil, dan basis kultivasinya berada pada tahap awal alam Dewa Tai. Setelah serangkaian pertempuran yang sulit, hanya ada beberapa kultivator alam Dewa Tai yang tersisa di kelompok Han Li. Awalnya ada 4 dari sekte Tian Sui. Salah satu dari mereka mengikuti Han Li ke pintu emas dan tewas di dalamnya. Sekarang hanya ada 3 yang tersisa. Kultivator ranah Dewa Tai lainnya adalah Master King Su, Black Fragrance House Master, pria tua bungkuk, dan pria berjanggut. Totalnya ada 7. Menara waktu ini adalah tanah tandus. Sepanjang jalan, kami tidak mendapatkan apa-apa. Kami menghadapi segala macam bahaya dan menderita kerugian besar. Sekarang hanya kami yang tersisa. Saya pikir tidak bijaksana untuk terus maju dengan gegabah. Tuan rumah wangi hitam adalah seorang wanita muda dengan gaun merah muda. Namanya Yan Ying. Dia berkata dengan gelisah. Mendengar ini, banyak orang lain mengangguk setuju,
termasuk lelaki tua bungkuk itu. Tuan Rumah Yan dan Taois Ba, apakah Anda bermaksud mundur di tengah jalan? Su Qian melirik tuan rumah wewangian hitam dan lelaki tua bungkuk itu dan berkata, "Perisu, bukan karena kami takut. Hanya saja menara waktu ini terlalu berbahaya. Binatang-binatang logam itu hampir memusnahkan kami. Sekarang, ada begitu banyak kunang-kunang berapi-api di sini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dengan kekuatan kita, terlalu berbahaya untuk terus maju." Pria tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya. Su Qian mendengar ini dan terdiam. Teman-teman Taois, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Ini adalah alam rahasia dari Dewa Tai Sui itu. Meskipun ada beberapa bahaya, pasti akan ada harta karun. Mungkin tidak jauh di depan. Meskipun kunang-kunang berapi-api itu menyusahkan, kami tahu kebiasaannya. Plus, kita tidak lebih lambat. Selama kita berhati-hati dan tidak dikelilingi oleh mereka, itu bukan masalah besar. Selain itu, tidak mudah bagimu untuk memasuki menara waktu ini. Apakah Anda benar-benar ingin pergi tanpa panen? Jin Liu berkata, tim ini dipimpin oleh Sekte Air Surgawi. Sekarang, moral seluruh tim rendah. Jika tuan rumah wewangian hitam dan lelaki tua bungkuk itu berhenti saat ini, seluruh tim akan hampir roboh. Kata-kata Jin Liu cukup masuk akal. Tuan rumah wewangian hitam dan lelaki tua bungkuk itu datang ke sini dengan harapan akan benda-benda di menara. Mendengar ini, mereka juga menunjukkan keraguan di wajahnya. Orang lain yang ingin berhenti juga menunjukkan keengganan di wajahnya. Jika kita bertemu serangga ini lagi, dengarkan instruksiku. Aku mungkin punya cara untuk membantumu menghindari kejaran serangga ini, kata Su Qian. Yah, mari kita maju sebentar dan membuat keputusan sesuai dengan situasi di depan. Tuan rumah wewangian hitam dan lelaki tua bungkuk itu saling bertukar pandang lalu mengangguk. Hehe, peluang didapat dari bahaya. Menara ini sudah lama tertutup debu. Aku yakin ini tidak akan mengecewakan kita. Jin Liu berkata sambil tersenyum. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita lanjutkan, kata Su Qian. Kelompok itu dengan cepat melanjutkan perjalanan dan terus terbang ke depan. Han Li secara alami tidak keberatan. Jika sebagian besar dari mereka benar-benar mundur, dia telah merencanakan untuk bertindak sendiri terlebih dahulu. Karena itu, dia menepuk pantatnya dan bangkit, terus bertahan di belakang tim. Sebagian besar orang yang hadir mencemooh tindakan Han Li, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hampir setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benaknya, dan bahkan jika mereka mendapatkan manfaat apapun dari pagoda, mereka pasti tidak akan membiarkan Han Li memanfaatkannya. Selama sisa perjalanan, semua orang jauh lebih berhati-hati. Secara alami, kecepatan kemajuan mereka jauh lebih lambat. Kelompok itu melakukan perjalanan ke depan dengan relatif damai selama kurang dari 1 jam. Di belakang tim, mata Han Li bergerak. Dia diam-diam melirik ke kanan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, Su Qian yang berada di depan tim tiba-tiba berhenti. Hati-hati, serangga neon tahun api lainnya telah muncul. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, wanita itu langsung berbalik dan terbang menuju tanah di sebelah kiri. Han Li juga sedikit terkejut karena Su Qian juga bisa menemukannya lebih awal. Tampaknya kekuatan indera spiritual wanita ini tidak jauh lebih buruk dari miliknya. Ketika yang lain mendengar serangga neon tahun api, mereka buru-buru menggunakan teknik penyembunyian aura tubuh fisik dan mengikuti di belakang. Kelompok itu dengan cepat mendarat di tanah dan bersembunyi di balik gunung yang rendah. Su Qian mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah bendera kuning kecil terbang dari lengan bajunya, lalu berubah menjadi kabut kuning besar, menyelimuti semua orang di dalamnya. Kabut kuning berfluktuasi untuk sementara waktu, dan segera menghilang ke dalam kehampaan. Kelompok itu baru saja bersembunyi ketika terdengar suara mendengung di langit di depan.
Awan merah serangga muncul di langit yang jauh dan dengan cepat terbang. Skalanya bahkan lebih besar dari kelompok serangga florescen tahun api sebelumnya. Semua orang bersembunyi di balik gunung, tidak berani bersuara. Untungnya, senjata abadi Suqian cukup kuat. Serangga di langit tidak menemukan mereka dan dengan cepat terbang. Sekelompok orang menghela nafas lega dan menunggu kawanan itu terbang sebelum berjalan keluar. Han Li melirik serangga di kejauhan, dan hatinya sedikit bergerak. Serangga kali ini, serta kawanan sebelumnya, memberinya perasaan bahwa mereka sedang berpatroli. Setelah memastikan bahwa serangga telah benar-benar pergi, kelompok itu segera berangkat dan terus maju. Dalam perjalanan berikutnya, kelompok tersebut bertemu dengan beberapa kelompok serangga florescen tahun api satu demi satu. Untungnya, mereka menemukannya sebelumnya dan menghindarinya tepat waktu. Setelah setengah hari lagi, medan di depan mereka berubah lagi, dan serangkaian pegunungan merah muncul. Gunung-gunung itu padat dengan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda, beberapa tingginya puluhan ribu kaki, tetapi beberapa tingginya hanya beberapa ratus kaki. Sebagian besar gunung berapi masih dalam keadaan aktif, dan di tengah gemuruh yang keras, mereka terus memuntahkan magma panas ke langit. Lapisan tebal awan api hitam dan merah muncul di langit, dan di mana-mana dipenuhi bau belerang yang menyengat. Suhunya beberapa kali lebih panas dari sebelumnya, dan atribut api Yuan Qi dalam kehampaan sangat kaya. Semangat semua orang terangkat, dan mereka melesat dan terbang masuk. Ah, ini adalah batu suci api emas. Mata seorang kultivator dewa emas menyala dan dia terbang ke kawah gunung berapi. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan sinar merah yang besar, yang kemudian mengeluarkan batu emas dari dinding gunung. Permukaan batu itu memancarkan cahaya keemasan seperti nyala api. Gyokro api gelap. Orang lain juga menemukan sepotong spirit jade merah. Rumput api naga. Kristal api surga. Ada banyak jenis bahan spiritual atribut api yang berharga di daerah vulkanik ini, dan ketika semua orang masuk, dengan cepat menemukan semua jenis bahan spiritual dan bergegas untuk mengumpulkannya. Han Li tidak tertarik pada sebagian besar materi ini, tetapi dia juga dengan santai mengumpulkan beberapa bersama yang lain. Setelah putaran pencarian, setiap orang memiliki panen kecil, dan tentu saja, kepercayaan diri mereka sangat meningkat. Di bawah pimpinan Suqian, mereka terus masuk lebih dalam ke area vulkanik. Hati-hati, ada lebih banyak kunang-kunang tahun api. Suqian tiba-tiba mengingatkan lagi. Saat ini, semua orang tidak lagi bingung seperti sebelumnya, dan di bawah pengaturan Suqian, mereka berkumpul di tempat yang teratur lagi, menyembunyikan jejak. Tidak lama kemudian, segerombolan serangga besar muncul di langit yang jauh, tapi itu lebih dari 10 kali lebih besar dari gerombolan yang sebelumnya. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat terbang keluar, seperti awan gelap besar yang menekan perbatasan, menutupi matahari. Melihat situasi ini, semua orang terkejut. Meskipun berada di bawah perlindungan artefak abadi Suqian, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit takut.